Karena sampai sekarang ini nggak ada berita mereka pulang lagi. Yang ada berita Rohingya lagi dikasih makan makanan bergizi. Hola netizen yang tercinta, para nelayan di Aceh Barat diminta untuk mengawasi setiap kapal asing yang masuk ke perairan setempat dengan memberitahukan kepada pihak berwajib atau panglima laut di wilayah tersebut, terutama kapal yang mengangkut etnis Rohingya. Keterlibatan nelayan merupakan salah satu pilihan yang tepat, lantaran bergumul di laut mencari rezeki setiap harinya, sehingga tentu para nelayan lebih dulu bisa mengetahuinya. Panglima Laut Aceh Barat, Amiruddin, mengatakan pihak berwajib atau pemerintah tentu lebih mengetahui akan hal tersebut, sehingga ia berharap ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut nantinya. Menurutnya, untuk di daerah Aceh Barat memang belum ada kapal Rohingya yang mendarat selama ini. Namun, menyikapi dengan berbagai resiko terkait keberadaan mereka, tentunya lebih baik mereka diarahkan pulang ke asalnya lagi. Jika Rohingya ditemukan di perairan Laut Aceh Barat, dikatakannya keberadaan Rohingya kian mencurigakan. Sebut saja di saat mereka telah ditampung ada sebagian yang melarikan diri. Ada juga dibawa kabur yang kemudian berhasil diamankan para pelakunya. Kondisi tersebut membuat semakin besar kecurigaan atas kedatangan para Rohingya. Terlebih lagi menurutnya di negara mereka kondisinya bukan sedang berperang, maka sebaiknya dikembalikan lagi ke asal mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. MasterChef Rock Mini telah dimulai dan digelar di Aceh berkat sumbangan Yayasan Wence Perez dan seluruh warga Aceh yang baik. Maka seluruh warga imigran gelap Rock Mini dapat melakukan sekarang lomba masak bersama berjudul MasterChef Rock Mini. Menu andalan adalah mie Rohingya yang sangat pedas. Berhubung mereka tidak menyukai makanan lokal, makanan Aceh terutama, karena kurang sedap, kurang banyak, dan kurang ada rasa, maka sekarang mereka bertekad untuk masak sendiri makanan kesukaan mereka, mie Rohingya. Apakah lebih enak mie Aceh atau mie Rohingya? Siapakah yang akan menjadi juri? Mari kita simak bersama MasterChef Rock Mini International. 37 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, Kamis 14 Desember 2023. Semuanya berjenis laki-laki, mendarat secara berpencar, kemudian tidak ditemukan kapal di sana. Nah, satu lagi, yang menemukan ini adalah warga. Sekali lagi, yang menemukan adalah warga. Yang jadi pertanyaan, kemana patroli kelautan? Kenapa mesti warga yang harus menemukan? Kalau memang ya, kalian itu beralasan karena kemanusiaan tidak bisa dikembalikan, setidaknya para pengungsi atau imigran gelap itu digiring ke daratan. Nah, sehingga nanti patroli kelautan itu bisa langsung berkoordinasi dengan UNHCR dan pemerintahan kayak gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan pertama, kenapa, kemana para patroli kelautan? Kemudian di sini asumsi liar saya, ada sindikat yang sangat-sangat besar tentang penyelundupan. Karena tidak mungkin serapi ini, entah itu perorangan atau per kelompok. Mereka mungkin saja tahu kapan patroli kelautan itu sepi, kayak gitu. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar, kenapa mereka semua bisa datang ke Indonesia dengan cara yang aman-aman saja. Apakah ada yang mengundang mereka? Lagi dan lagi, masa iya gaji 10% untuk Rohingya? Bapak sehat kan? Bapak nggak capek pak? Udah makan uang rakyat, bukannya memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, malah bikin sengsara, memeras rakyatnya pak. Saya nggak habis pikir deh, bapak kan berpendidikan katanya, dan seharusnya itu berpikiran luas pak. Ini malah bikin solusi yang bikin ruwet, 10% gaji kita. Ye pak, mending gitu kita jadi pengungsi aja pak, enak pak, makan 3 hari sehari pak, kesehatan terjamin pak, enak kali. 10% pak buat mereka pak, aduh mendingan buat yatim piatu pak, sumpah pak. Ye, katanya kan bapak mau bantu kan, ya udah pakai uang gaji bapak aja, mau gimana lagi, masa iya rakyatnya mau ditanggung? Aduh bapak, udah deh jangan dibebanin lagi ke rakyatnya udah susah pak, ini bikin susah lagi bapak ini, aduh.
Fakta baru tentang Rohingya kembali ditemukan guys. Ternyata mereka selama ini bisa mabar. Nggak ya, bercanda. Ternyata mereka selama ini punya smartphone. Kalian lihat nih. Baru-baru ini polisi berhasil menemukan smartphone dan juga telepon genggam dari Rohingya. Dan ditemukan juga kartu UNHCR dari Bangladesh. Sudah sangat jelas mereka merencanakan ini dan mereka juga adalah pengungsi dari Bangladesh yang sengaja ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Rohingya ini tertarik untuk ke negara kita dan menjadikan negara kita sebagai tujuan akhir mereka. Salah satunya adalah karena mereka menganggap pertahanan laut kita yang dinilai lemah dengan pengungsi. Ya wajar aja gitu kan, kayak beberapa kapal tuh banyak kan diterima. Sementara berbanding terbalik dengan di Thailand, ini gua ada videonya. Nah, tau nggak kalian sebelum mereka berangkat, mereka disuruh milih tuh kayak negara manalah tujuan kalian gitu. Dan pilihannya tuh ada Indonesia, Malaysia, ataupun Thailand. Nah, diketahui juga kapal yang mereka gunakan ini harganya bisa mencapai 280 juta guys. Fix mereka ini bukanlah orang susah, mereka punya duit, mereka bisa bayar sampai belasan juta. Dan mereka juga punya handphone, nggak seperti WNI yang miskin. Namun karena ketatnya penjagaan di perairan Thailand dan Malaysia, mereka umumnya mengalihkan tujuan ke Indonesia. Wah, sudah sangat jelas guys. Mana lu pada yang bacotnya mau nampung kok tiba-tiba AFK lu. Nah, jadi Rohingya ini juga pernah mendapatkan diri di Koh Dong Island yang ada di Thailand. Dan beginilah cara Thailand yang dengan tegas menolak imigran ilegal. Nah, jadi setelah mereka mendamparkan diri, mereka dikasih makan, abis itu diusir lagi. Setelah dikasih makan, mereka pun diusir. Dan gimana pendapat kalian? Teruntuk kawan-kawan yang memang menerima keberadaan mereka dan dengan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan oleh siapapun dan karena apapun, bersedia menerima keberadaan mereka dan bersedia menampung mereka yang jumlahnya begitu banyak hingga sulit untuk dihitung, kami persilahkan tanpa syarat dan tanpa ketentuan apapun. Maka kami persilahkan dengan senang hati. Maka persiapkanlah sandang, pangan, dan papan yang cukup dan harus baik karena kalian akan menjamu tamu kehormatan. Semoga hal tersebut tidak disertai dengan penyesalan di kemudian hari. Maka kami persilahkan waktu dan tempatnya. Kami persilahkan. Terima kasih banyak. Menurut gua, lu semua yang komentar kalau misalnya etnis Tionghoa di Indonesia itu sama seperti etnis Rohingya, itu lu rasis sih ya. Karena jelas banget mereka itu berbeda gitu loh. Etnis Tionghoa di Indonesia itu tuh datang bukan karena dia terombang-ambing gak punya pulau gitu kan, tapi mereka berdagang di Indonesia. Karena mereka itu berdagang, akhirnya mereka menetap di satu tempat dan akhirnya menikah dengan penduduk pulau setempat gitu kan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di Indonesia gitu. Itu udah dari abad 16 sampai 19. Gak cuman itu, etnis Tionghoa di Indonesia ini juga banyak kok yang menjadi pahlawan sejarah gitu kan. Mereka beberapa diantaranya membantu kita untuk bebas dari Belanda. Ini salah satunya gitu kan, Bapak Purnawirawan John Lee. Jasanya itu besar banget loh, dia tuh membantu untuk memenuhi kas negara pada tahun itu. Dan juga berjasa untuk mengantarkan amunisi dan juga senjata untuk melawan Belanda pada saat itu. Kalau misalnya menurut kalian itu masih kurang gitu ya, ini masih ada gitu kan Bapak Basuki Hidayat yang saat umur 18 tahun aja udah terlibat dalam pertempuran bersama dengan pasukan mahasiswa Jawa Timur. Ya kurang lebih kayak gitu ya, dua contoh pejuang Tionghoa di Indonesia gitu kan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman kalian cari tahu sendirilah ya, kalian punya HP kan semuanya, googling sana. Makanya gue bilang orang-orang yang bilang kalau misalnya etnis Tionghoa di Indonesia itu sama seperti Rohingya, itu kalian emang pure rasis aja. Karena keadaan mereka semuanya gitu loh jauh berbeda gitu. Mereka udah ada bersama dengan Indonesia dari sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan banyak dari mereka juga membantu gitu untuk kemerdekaan Indonesia. Ya semoga dengan adanya video ini kalian lebih tercerahkan gitu ya. Semoga lebih melihat lagi kalau misalnya faktanya seperti itu. Dan jelas sekali warga Tionghoa itu berbeda dengan orang-orang Rohingya yang datang ke Indonesia saat ini. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Rohingya baru aja mendarat lagi di Sabang. Kalau udah begini, sepertinya memang ada yang ngatur pendaratan mereka ke sini. Warga Aceh saya kira udah hampir 100% menolak kedatangan Rohingya. Tapi yang memiliki otoritas setempat belum kita ketahui sikap yang jelasnya gimana. Karena sampai sekarang ini nggak ada berita mereka pulang lagi. Yang ada berita Rohingya lagi dikasih makan makanan bergizi, dan malah ada yang bilang kedikitan. Itu yang sedang ramai diperbincangkan. Yang jelas, sampai sekarang Rohingya masih diterima di Aceh. Perpres 125 tahun 2016 menyebutkan bahwasanya yang menyediakan tempat adalah pemerintah daerah, dalam hal ini dipimpin oleh wali kota atau bupati. Itu makanya kita sering mendengar narasi dari petugas UNHCR berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti terkait penampungan pengungsi Rohingya. Kalau memang warga Aceh menolak, yang didesak menurut saya bukan UNHCR. UNHCR itu hanya organisasi yang mengurusi pengungsi di sebuah negara. Kewenangan pemerintah jelas lebih besar. Memang sih
bisa aja UNHCR turut andil terhadap datangnya pengungsi Rohingya. Tapi tetap porsi negara lebih besar. Netizen terus saja berkomentar dan suarakan aspirasinya. Kalau punya solusi sampaikan melalui media apapun. Penegak hukum juga harus terus menyelidiki terkait bisnis human trafficking yang terjadi. Pasti adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan ini. Bagi pebisnis, mungkin ini peluang. Bagi orang Indonesia kebanyakan, ini ancaman. Apa pendapat kalian?